saya Ismawati, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya bersama rekan saya, Bapak Suryanur SPD, selaku guru mata pelajaran PJOK, di mana pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan paradigma berpikir Koji. Oke Pak, kita mulai. Oke. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf nih mengganggu waktu Bapak Pak ya. Iya. Oke. Bagaimana Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Gini Pak, jadi pada hari ini kita akan melakukan rangkaian supervisi akademik, di mana salah satu rangkaian yang pertama adalah praobservasi. Nah, namun Pak, jadi di supervisi akademik ini tujuannya kita untuk berbagi Pak ya. Kita sama-sama belajar dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi kita di dalam mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Oke Pak. Jadi pada rangkaian supervisi akademik yaitu pada praobservasi ini, saya mau nanya sama Bapak dulu nih Pak. Kira-kira nih apa yang mau Bapak dapatkan dari supervisi nanti Pak? Yang pertama, tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak didik. Iya, bagus sekali Pak ya. Jadi tadi Bapak ingin mencapai tujuan pembelajaran Pak ya, dan juga ingin meningkatkan kompetensi Bapak di dalam mengajar Pak ya, supaya kualitas pembelajarannya menjadi meningkat. Oke. Sebelum ke sana Pak, saya mau nanya dulu nih Pak, kira-kira nanti materi yang ingin Bapak sampaikan itu tentang apa Pak? Materinya yang ingin disampaikan adalah pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Oke. Tentang penyakit menular Pak ya, dan cara pemeliharaan dirinya Pak ya. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Kira-kira nih Pak, apa tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bapak sampaikan nanti? Tujuannya adalah dengan materi yang disampaikan diharapkan anak-anak dapat menyebutkan atau memberikan contoh tentang gejala-gejala yang diakibatkan atau ditimbulkan oleh misalnya penyakit diare. Gejalanya bagaimana, prosesnya bagaimana. Diharapkan anak-anak bisa menyebutkan atau mengidentifikasi lah masalahnya tentang penyakit diare tersebut. Kemudian yang kedua, dengan pembelajaran tadi anak-anak bisa membuat atau membuat tindakan pertama terhadap suatu penyakit. Misalnya penyakit diare, anak-anak bisa menanggulangi misalnya dengan cara membuat obat diare sendiri atau membelinya di toko, terserah. Yang penting anak-anak bisa membuat obat untuk penderita diare tersebut. Luar biasa Pak ya. Jadi tadi tujuannya anak-anak pertama khusus ke penyakit diare tadi Pak ya. Oke, anak-anak bisa mengidentifikasi gejalanya seperti apa, penyebabnya seperti apa, dan bahkan di tujuan yang kedua tadi juga anak-anak diharapkan bisa membuat penanganan Pak ya. Dengan cara tadi obat diare tadi, penanganan pertama dengan membuat minuman oralit Pak ya, yang mungkin bisa dilakukan di rumah secara langsung Pak ya. Oke, luar biasa Pak ya. Saya mau nanya lagi nih Pak, kira-kira nih area atau aspek apa yang akan Bapak kembangkan pada supervisi akademik nanti Pak? Begini, setiap anak kan memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Disitulah kita nanti setelah melakukan pembelajaran mungkin si A, si B itu tidak sama pemikirannya. Jadi kita harus berpikir bagaimana anak ini dengan materi yang kita sampaikan, penyerapan yang diinginkan oleh pengajar itu, anak-anak bisa menyerapnya dengan baik dengan metode-metode yang berbeda.
Misalnya dia dengan cara melihat video langsung atau gambar-gambar tentang masalah penyakit diare. Nah, setelah mereka mengamati atau melihat video, nah mereka bisa mengidentifikasi, oh ini penyakit diare, oh ini penyebabnya dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang diharapkan. Oke. Jadi yang saya tangkap Pak ya, berhubung karakteristik anak ini berbeda-beda, jadi tadi Bapak salah satunya dengan menyajikan media pembelajaran yang berbeda Pak ya. Jadi anak dengan karakteristik atau kebutuhannya bisa memahami materi, oh ini penyakit diare, oh ini penyebab atau gejalanya, seperti itu Pak ya. Jadi mungkin dari segi pengguna. Oke, terkait metode ataupun strategi nih Pak, apa kira-kira adakah yang lain lagi Pak selain media yang mau Bapak kembangkan tadi? Selain media, kira-kira yang ingin dikembangkan itu adalah pola pikir anak, bagaimana menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu kegiatan yang ditempuh. Itu setiap orang berbeda cara penyelesaian akhirnya bagaimana. Yang penting hasilnya sama-sama tahu, oh ini tujuannya ke sini. Artinya semua pembelajaran itu terserap dengan baik. Oke. Yang kedua tadi dari segi pola pikir Pak ya. Pokoknya anak-anak intinya mengalami proses pembelajaran, tetapi dia tahu produk akhirnya itu harus apa yang harus dia capai ya Pak ya. Oke, baik Pak ya. Jadi tadi ada dua aspek yang ingin Bapak kembang. Ada lagi Pak? Kira-kira pembelajaran yang ini cukup bisa. Cukup itu aja Pak ya. Jadi tadi ada Bapak ingin mengembangkan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak, dan juga Bapak ingin mengembangkan pola pikir anak agar mereka tahu produk atau tujuan yang ingin mereka capai. Oke, untuk mencapai semua tersebut Pak, kira-kira nih apa strategi pembelajaran yang Bapak gunakan Pak? Yang pertama, strateginya adalah anak-anak mengamati pembelajaran dari misalnya dari gurunya menyampaikan sebuah video, kemudian atau gambar-gambar. Setelah itu anak-anak kita bagi beberapa kelompok, mungkin homogen lah, artinya tidak sejenis, ada laki-laki ada perempuan, terserah aja. Heterogen Pak ya? Heterogen ya. Heterogen. Nah, setelah dibagi kelompok, anak-anak mengamati apa yang bisa mereka pelajari dari video tadi. Nah, setelah mengamati, anak-anak kita sarankan untuk membuat sebuah kesimpulan dari video yang ditayangkan atau gambar-gambar yang ditayangkan. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu hasil yang ingin kita capai. Nah, kelompok A misalnya ini hasilnya bagus, kelompok B tidak bagus. Nah, yang tidak bagus ini bagaimana kita menanggulanginya? Apakah harus dipakai cara lain atau teknik lain? Kita observasi dulu hasilnya bagaimana. Untuk mengamati gambar atau video terlebih dahulu Pak ya. Kemudian anak dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen untuk mengerjakan LKPD mungkin atau proyek dari Bapak. Kemudian tadi yang menarik juga Bapak ya, jadi dari pembelajaran itu Bapak juga langsung mengobservasi mana siswa yang masih belum mencapai tujuan, mana yang belum, langsung Bapak tindak lanjuti Pak ya. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi strategi pembelajaran Bapak tadi saya dapat simpulkan salah satunya juga luar biasa bervariasi Pak ya. Ada yang berkelompok, tadi ada yang mengamati gambar secara perorangan Pak ya. Luar biasa sekali. Ada lagi Pak yang strategi yang lain? Mungkin untuk cukup itu dulu. Oke, cukup. Dalam mempersiapkan Bapak nanti melakukan pembelajaran, kira-kira nih ada nggak pihak yang terlibat Pak dalam mempersiapkan? Pihak yang terlibat dalam pembelajaran ini yang pasti pertama sekolah, karena membantu serta para dewan guru yang lain itu sangat membantu. Kira-kira itu pihak-pihak yang membantu dalam proses pembelajaran.
Luar biasa Pak ya, kolaborasi dengan pimpinan dan juga dengan rekan sejawat. Oke Pak, selanjutnya nih kira-kira nih kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang nanti saya akan mengobservasi Pak? Pelaksanaan ini, pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari besok. Oke, besok Pak ya. Tanggal 25 Pak ya. 25, Oke, ya. 25. Kira-kira waktunya kapan Pak? Waktunya jam pertama Jam pembelajaran. pertama mulai jam 8 Pak ya. Jadi besok nih saya akan ke kelas Bapak ya, saya akan mengamati pembelajaran PJOK tentang diare tadi Pak ya. Dan mohon izin Pak ya, nanti saya juga akan mencatat beberapa hal yang saya amati saat Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi mohon izin Pak ya. Luar biasa sekali Pak percakapan kita hari ini. Saya juga mendapatkan banyak pembelajaran berharga Pak ya. Mudah-mudahan di selanjutnya saya akan mendapatkan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan perobservasi kita hari ini Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Agusti Dwi Lestari, kemudian Amel Mayasari, yang ketiga Diniari Rajaka, kemudian Aliatul Amir, Kaila Atini, Maya Aulia, Saputri Amelia Amera, kemudian Siti Khadijah, Titis Aji Saputra, Rafael. Ya, hari ini semuanya hadir ya. Ya. Sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa ke depan. Silakan ketua kelasnya memimpin.
sisinya cewek. Ya, aku bagi heterogen ya, bukan homogen. Silakan membagi kelompoknya. Untuk kegiatan selanjutnya. Ya, cukup. Jadi, masukkan giliran kelompok berikutnya. Sudah? Belum ya, belum tunggu. Ya, selanjutnya masukkan air yang sudah cukup, masukkan airnya. Ayo, sebesar sebanyak 200 cc atau 1 gelas. Lagi, amin. Waktu Pak. Dari 3 kelompok ini nanti Bapak minta setiap kelompok menanggapi kelompok si A, menanggapi kelompok yang B atau B kelompoknya C, ya. Menanggapi apa-apa yang kalian temannya lakukan, ya. Ayo, siapa yang mau coba minum? Enak nggak rasanya? Coba masing-masing. Setiap orang cicip 1 sendok aja, nggak usah semua. Coba cicip apa rasanya? Gantian. Ayo. Nah, kita mulai minum terakhir. Mulai dicampur dengan garam, apa rasanya? Kelompok C kerjasama ya, baik dan akur. Oke, itu tanggapan kelompok B ya, kelompok A B. Sekarang 3 kali sehari. Kemudian badan terasa lemas. Itu adalah kesimpulan hari ini. Kemudian tindakannya apa tadi? Tindakan pencegahannya. Yang pertama apa? Tindakannya minum olahraga. Kemudian apa? Minum air yang direbus. Kemudian makan makanan yang bergizi, jangan makanan yang enggak lalat. Kemudian tindakan pencegahannya yang pertama tadi minum obat.
harapan kita. Yang pertama ialah kita saling sharing, saling berbagi masalah apa pembelajaran kemarin, apa ada kekurangan atau kelebihan. Nah, untuk depannya apa-apa yang bisa saya lakukan dalam rangka kebaikan pembelajaran berikutnya. Jadi yang pertama adalah sharing bagaimana saya mengenal apa yang bisa saya lakukan di pembelajaran ini. Sharing Pak ya, jadi kita saling berbagi apa yang perlu kita terapkan dan apa yang perlu kita perbaiki Pak ya, serta apa yang perlu kita pertahankan dalam pembelajaran ini. Kemarin Bapak kan sudah melakukan praktek pembelajaran nih Pak ya tentang penyakit diare Pak ya. Oke, kan ada beberapa terus setelah kita melaksanakan praktek pasca praobservasi dan Bapak melaksanakan pembelajaran nih, bagaimana perasaan Bapak? Setelah pembelajaran dilaksanakan, perasaan saya terhadap merasa lega, merasa plong. Apa-apa yang saya rencanakan terkait pembelajaran kemarin, saya dapat saya merencanakan pembelajaran tersebut secara baik dan alhamdulillah berjalan secara baik pula. Nah, dan kepada anak-anak antusias mengikuti pelajaran tersebut. Jadi perasaan saya pada suatu alhamdulillah terasa plong, terasa lega. Artinya pembelajaran saya sampaikan berjalan dengan baik. Itu saya pesan. Alhamdulillah Pak ya, Bapak merasakan plong ya, karena merasakan juga Bapak bahagia Pak ya terkait siswanya juga antusias di dalam pembelajaran karena memang Bapak penuh perencanaan Pak ya sebelum pembelajaran. Oke Pak. Kemarin kan Pak dalam pembelajaran Bapak ada tujuan yang harus dicapai siswa Pak ya. Iya. Kira-kira gimana nih pencapaiannya Pak? Alhamdulillah dari pembelajaran kemarin kurang lebih kalau secara presentasi mendekati hampir 100% dari pembelajaran yang sudah dapat diserap oleh anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kemarin adalah anak-anak itu dapat mengidentifikasi atau masalah-masalah diare. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah anak-anak dapat mempraktekkan bagaimana cara membuat pola secara mandiri. Seperti itu. Sudah tercapai Pak ya. Ya, saya juga menyaksikan kemarin Pak ya. Jadi anak-anak sudah bisa menyebutkan tentang diare dan penyebabnya dan juga bisa membuat minuman dari air yang kemudian campur dalam garam menjadi dan gula menjadi sebuah minuman alkohol. Terkait dengan hal tersebut Pak nih, kira-kira dari pembelajaran Bapak kemarin tuh apa saja hal-hal yang sudah bagus dan perlu diperhatikan Pak terkait dengan pengembangan yang kita bicarakan pada observasi. Pembelajaran kemarin kan masalah pembelajaran nuklerin ya inisiasi ya. Secara umum itu berjalan dengan baik, tapi memang merasa masih ada kekurangan apa yang perlu dibakar, apa yang diperbaiki lah. Selama pembelajaran mungkin pembelajaran dari inisiasi ini baru menurut saya baru. Nah, untuk saya pembimbingan arahan bagaimana rupanya ada lebih baik, bagaimana kerjasama kita sama rekan sejawat untuk pembelajaran yang lebih bagaimana. Kemudian hal-hal yang perlu terkait pencapaian pembelajaran kemarin itu ada mungkin ada sebagian anak yang kurang memahami atau kurang respect dengan pendidikan. Nah, di situ nanti kita akan evaluasi bagaimana cara menangani anak-anak yang tidak respect itu dengan pembelajaran yang lebih bagus atau teknik yang lebih bagus. Ini seperti itu. Jadi yang perlu dipertahankan tadi juga Bapak sudah baguslah dalam menggunakan strategi dan pembelajaran Pak ya. Dan juga tadi Bapak mengatakan ada beberapa hal yang juga perlu diperbaiki Pak ya. Seperti tadi anak masih kurang memahami, ada beberapa anak juga Pak yang masih kurang respect terhadap pembelajaran. Dan juga Bapak perlu belajar banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi
apresiasi Pak ya. Oke. Terkait dengan hal-hal yang perlu Bapak pelajari lagi, kembangkan lagi nih, kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya? Yang pertama adalah rencana selanjutnya meningkatkan mutu saya sebagai pengajar, baik itu dengan cara melihat di internet, di Facebook, rumah belajar, di ruang guru lah, atau di komunitas pergerakan. Nah, di situ kita bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Jadi mungkin solusi atau cara-cara saya nanti untuk menangani masalah yang saya hadapi. Jadi Bapak rencananya akan lebih meningkatkan kompetensi diri Pak ya, baik melalui KKG bisa juga Pak ya, KKGO Pak ya, bisa juga rumah belajar ataupun komunitas yang lainnya yang tidak lain juga untuk meningkatkan kompetensi diri. Oke. Kira-kira rencana Bapak tersebut perlu waktu berapa lama nih Pak? Atau kapan akan dilaksanakan? Mungkin waktu yang akan dilaksanakan atau mungkin dari sekarang atau sampai 3 atau 6 bulan ke depan mungkin rencana itu sudah terlaksana dengan baik. Tinggal kita bagaimana menyusun jadwal atau memprogramkan dari sekian bulan mudah-mudahan sampai depan. Luar biasa ya Pak ya, 3 atau sampai 6 bulan mudah-mudahan rencana Bapak ini bisa tercapai dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi Bapak ya Pak ya, luar biasa sekali. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama adalah saya sebagai guru mata pelajaran di sini Bapak ini bisa tercapai dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi Bapak ya Pak ya, luar biasa sekali. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama adalah saya sebagai guru mata pelajaran di sini untuk merasa ini hal baru tentang pembelajaran ini. Dan kemudian yang kedua, mohon bimbingan saran dari Risma sebagai penggerak atau rekan-rekan yang lain tersebut. Luar biasa sekali Pak ya. Saya ulangi sedikit lagi terkait dengan pengembangan diri Bapak yang akan Bapak laksanakan. Pihak atau peran siapa nih Pak yang memotivasi Bapak ataupun yang membantu Bapak nanti dalam pengembangan diri Bapak selanjutnya? Yang pertama adalah rekan-rekan guru dan kepala sekolah, terutama inspirasi saya ada Ibu sendiri sebagai guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari keluarga. Tanpa dukungan keluarga mungkin tidak akan berjalan dengan semestinya seperti itu. Luar biasa Pak ya, jadi banyak berbagai pihak yang mendukung Bapak dalam pengembangan diri Bapak ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya, semoga proses supervisi akademik ini yang sudah kita lalui mulai dari tahapan observasi sampai kepada tahapan pasca observasi ini dapat meningkatkan kompetensi Bapak sebagai pendidik dan juga dapat bermanfaat bagi sekolah dan bagi murid ya Pak ya. Karena seyogianya pendidikan kita yang laksanakan adalah untuk murid dan untuk murid. Semoga bermanfaat Pak ya. Dan saya terima kasih banyak Pak ya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi supervisor dalam supervisi akademik ini. Saya juga belajar. Mudah-mudahan selanjutnya dapat berbagi lagi dengan Bapak. Terima kasih banyak Pak ya. Demikianlah percakapan kami pada tahap pasca observasi. Semoga bermanfaat. Salah-salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli, Pak Ibu Ismawati, kami banggakan. Alhamdulillah tadi kita melihat itu supervisi berbasis coaching. Jadi praktek yang dilaksanakan itu berbasis coaching, artinya dari Ibu Isma itu solusinya itu didapatkan dari pihak sendiri dengan teknik pembelajaran seperti itu. Dan kami melihat tadi dari percakapan, kemudian kita kilas balik waktu praobservasi, waktu observasi dan observasi pada supervisi akademik itu alhamdulillah sudah berjalan
perbaiki niatnya apabila kita ingin berbuat sesuatu itu jangan sampai kita terbebani, tapi kita niatkan Bismillah, niatkan berbalik dari biarlah alam yang berubah sendiri keadaan tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.